Assalamualaikum semuanya. Mengenai pembahasan sebelumnya, di mana di sini saya akan lanjutkan mengenai pembahasan sebelumnya, yakni bagian ataupun prinsip kerja dari switching mode power supply. Setelah kalian pahami pada video sebelumnya, di sini saya akan mencoba diassemble ataupun mencopot beberapa komponen atau mungkin hampir semua komponen dari bagian SMS dan menjelaskan lebih detailnya. Di sini saya memiliki SMS yang akan saya copot ataupun saya akan cabut komponen satu persatu, mulai dari bagian AC input, DC input, MOSFET, trafo, dan bagian secondary ataupun pada bagian outputnya. Di sini saya akan mencoba mencopotnya terlebih dahulu. Oke, setelah saya copot satu persatu komponennya, untuk bentuk PCB-nya ketika komponen ini saya cabut kurang lebih seperti ini. Di sini saya jelaskan pada bagian-bagiannya. Yang pertama, di sini adalah sebuah AC line input, sebuah konektor AC input yang biasa dipakai pada sebuah mungkin power supply komputer atau mungkin yang lainnya. Setelah masuk ke dalam AC line input, di mana dia terdapat sebuah kapasitor filter, yakni sebuah kapasitor MKP yang berfungsi untuk memfilter ataupun menghaluskan tegangan AC input. Setelah masuk terhadap kapasitor, dia masuk terhadap sebuah ME filter. Sebuah ME filter adalah sebuah induktor yang kurang lebih seperti ini bentukannya, untuk memfilter dari jalur AC input agar jalur AC input bersih dari noise yang dihasilkan oleh switching pada area primer dan juga PFC atau power factor correction. Selanjutnya masuk terhadap kapasitor, induktor ME filter, lalu dia masuk terhadap sebuah jalur menuju arah dioda bridge atau dioda jembatan dengan kode GBU 8M. Dan tidak lupa di sini terdapat sebuah komponen yakni metal oxide varistor berfungsi untuk mengamankan dari lonjakan tegangan. Ketika terjadi lonjakan tegangan, otomatis MOV atau metal oxide varistor tersebut akan short kedua kakinya, menghubungkan kedua jalur dan memutuskan sebuah fuse. Di sini terdapat kode F1 yang berarti adalah sebuah fuse sebelum menuju arah dioda bridge pada AC inputnya. Setelah itu pada tegangan positif ya, dia masuk terhadap sebuah induktor power factor. Terdapat dua buah induktor yakni dengan serial resonan, maksud saya serial inductance, menggunakan dua buah induktor pada bagian PFC-nya untuk memboost tegangan ataupun menaikkan tegangan hingga 400 volt DC yang mengakibatkan naiknya nilai Kospi menjadi atau menuju arah angka 1. Untuk tegangan negatif, di mana dia terdapat sebuah resistortion berfungsi untuk mengukur arus pada source MOSFET PFC. Untuk bentuk ersannya kurang lebih seperti ini dengan memanfaatkan yakni tegangan jatuh di antara kedua kakinya, mengukur tegangan jatuh dengan nilai hambatan tentunya yang sangat-sangat kecil. Setelah itu masuk terhadap tegangan bias. Bias di sini menggunakan sebuah transformator auxiliary berfungsi untuk menyuplai IC PWM PFC dan IC PWM secondary dan sebagai tegangan kontrol sebelum tegangan utamanya diaktifkan ataupun tegangan utamanya keluar. Untuk MOSFET di sini dia menggunakan 4 buah MOSFET dengan topologi asumsi saya adalah full bridge. Untuk MOSFET kurang lebih seperti ini dengan packaging cukup kecil TO24 TO220. Dan pada transformator sekundarinya ataupun transformator utamanya
bentukannya kurang lebih seperti ini, di mana pada bagian primerinya dengan dimensi yang cukup kecil dan pada bagian gulungan sekunderi dia menggunakan sebuah mungkin ini adalah sebuah tembaga plat atau plat tembaga. Selanjutnya pada bagian sekunderi terdapat sebuah induktor filter, dua buah induktor filter untuk memfilter pada rangkaian DC output setelah transformator utama. Untuk pada bagian kapasitor primernya kurang lebih seperti ini dengan nilai tegangan 450 volt dengan nilai kapasitansinya adalah 270 UF ataupun ultrafarad. Untuk pada bagian sekunderinya dia menggunakan sebuah MOSFET untuk penyarahan disebut dengan SR atau synchronous rectifier. Sebuah rangkaian penyarahan yang menggunakan MOSFET agar apa? Agar menurunkan nilai loss daya dalam hal arti arus atau mungkin tegangan yang jatuh untuk menaikkan nilai efisiensi. Untuk kontrol PWM utamanya kurang lebih seperti ini pada bagian primerinya, dan pada bagian sekunderinya dia menggunakan beberapa komparator yang disusun menjadi IC untuk menghasilkan signal frekuensi square. Untuk IC PFC-nya kurang lebih ini adalah kodenya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan singkat sebuah SMPS dan menunjukkan pada bagian-bagian SMPS tersebut dan fungsinya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Mungkin semoga bermanfaat.